Ya, ini adalah susunan acara untuk seminar tugas akhir online siang hari ini beserta tata tertibnya. Jadi yang pertama nanti Saudari Vini akan mempresentasikan karya ilmiahnya, diberikan waktu maksimum 20 menit. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan 3 pembahas. Nah, nanti para pembahas itu diminta untuk turn on mikrofon dan turn on kamera pada saat saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Di sini pembahasnya itu ada 3, ya. Ratna Suminar ada. Ratna Suminar. Apakah Ada, sudah Pak. hadir Ratna Suminar? Hadir, Pak. Belum hadir. Oke. Widya Purnamasari. Hadir, Pak. Oke. Kemudian terakhir Nadia Alfiana. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Pak. Baik, kemudian setelah diskusi dengan ketiga pembahas tadi, kita akan lanjutkan diskusi dengan para undangan. Para undangan juga nanti diminta untuk turn on mikrofon dan turn on kamera pada saat saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Pertama, silakan bagi yang mau bertanya terlebih dahulu. Kemudian apabila waktu masih tersedia, nanti akan saya pilih para undangannya secara acak. Apabila tidak ada respon, nanti yang terpilih tersebut itu akan dihapus dari daftar hadir. Kemudian setelah selesai diskusi dengan para pembahas dan para undangan, dilanjutkan komentar atau masukan, penjelasan tambahan, perbaikan atau hal yang lainnya dari kedua dosen pembimbing. Saya kira itu. Oke, selanjutnya saya persilahkan Vini untuk presentasi. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruhyat atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vini Maulidina Rahmawati, NIM G54160001. Pada siang hari ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dari saya dengan judul Pendugaan Value at Risk dan Expected Shortfall Portfolio dari 3 aset keuangan dengan pendekatan Coppola Armagat. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyambut dengan hormat kedua dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Retno Budiarti MS, selaku dosen pembimbing pertama saya, dan Profesor Dr. Insinyur Iwayan Mangku MSc, selaku dosen pembimbing kedua saya. Saya juga menyambut dengan hormat moderator kita pada siang hari ini, Bapak Ruhyat MSI MACT SC. Baiklah, pada siang hari ini akan dibahas mengenai latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, simpulan. Baiklah, investasi mencerminkan optimisme seseorang atau sekelompok orang terhadap satu aset atau lebih yang diharapkan akan mampu memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang banyak dilakukan saat ini ialah investasi pada saham. Saham diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan pada jangka panjang. Menurut Mishkin 2001, saham ialah sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset oleh suatu perusahaan. Ketika kita berinvestasi pada saham, tentunya kita mengharapkan keuntungan atau imbal hasil yang akan kita terima pada masa yang akan datang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga akan menerima resiko dari ketidakpastian pada masa depan tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meminimumkan resiko adalah dengan membentuk suatu portofolio. Portofolio ialah suatu kumpulan dari beberapa aset yang dimiliki oleh investor yang diharapkan akan mampu memberikan keuntungan yang optimal, seperti itu. Kemudian, ukuran yang digunakan untuk meminimumkan atau untuk mengukur resiko tersebut digunakan value at risk dan expected shortfall. Apakah itu? Misalkan diberikan kerugian L dan tingkat kepercayaan alpha.
Alpha ini semisal contoh 95% seperti itu ya. Lalu value at risk ialah infimum dari L ketika peluang kerugian lebih besar dari L kurang dari sama dengan 1 minus alpha. Atau dengan kata lain, value at risk ialah infimum dari L ketika fungsi sebaran kerugiannya lebih besar sama dengan alpha. Lalu untuk expected shortfall ialah 1 per 1 minus alpha dikali integral dari alpha sampai 1 kuantil dari fungsi kerugian. Kuantil ialah sebetulnya inverse dari fungsi tersebut. Oleh karena itu, expected shortfall ialah nilai harapan dari kerugian ketika kerugiannya lebih besar sama dengan kuantil dari kerugian per 1 minus alpha. Atau dapat disimpulkan, expected shortfall ialah nilai harapan dari kerugian ketika kerugiannya lebih besar sama dengan value at risk. Untuk memahaminya lagi, saya akan menampilkan ini adalah fungsi kerugian yang memplot antara kerugian dengan peluang yang menyebar di sekitar 0. Lalu ketika kita mengambil tingkat kepercayaan sebesar alfa, semisal di sini, maka nilai value at risk adalah nilai yang tepat berada pada titik sebelah sini. Lalu untuk expected shortfall ialah nilai harapan atau rata-rata dari dari nilai yang lebih besar dari value at risk, yaitu rata-rata di bagian sini. Karena saya menggunakan data saham, saya menggunakan bukan data kerugian. Saya menggunakan data imbal hasil, sehingga value at risk saya akan berada di sebelah sini dan expected shortfall akan berada di sebelah sini. Lalu kemudian bagaimana menduga sebaran dari imbal hasil tersebut? Maka saya menggunakan maximum likelihood estimator. Untuk menggunakan maximum likelihood estimator, maka dibutuhkan data imbal hasil yang saling bebas. Tetapi saya menggunakan data saham, yaitu data time series atau data deret waktu, sehingga memiliki model seperti ini. RT sama dengan suatu konstanta ditambah si 1 RT-1. Perlu diperhatikan bahwa RT ialah return hari ini ternyata dipengaruhi oleh return pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, data imbal hasil yang saya punya tidak saling bebas. Hal ini disebut sebagai autokorelasi. Autokorelasi ini diatasi dengan model ARMA. Ketika kita menggunakan model ARMA, maka data yang kita punya harus bersifat stasioner. Seperti yang kita tahu, stasioner itu terdiri menjadi dua, yaitu stasioner terhadap rataan dan stasioner terhadap ragam. Stasioner terhadap rataan seringkali dipenuhi, tetapi stasioner terhadap ragam seringkali tidak terpenuhi, seperti pada plot imbal hasil harian seperti ini. Sekilas kita dapat melihat bahwa data menyebar secara stasioner di sekitar 0. Tetapi untuk bagian sini data berfluktuasi sangat tinggi, lalu di bagian sini data berfluktuasi tidak terlalu tinggi. Hal ini dinamakan ragam yang tidak homogen atau disebut juga heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini diatasi dengan model Garge. Lalu, setelah kita mendapatkan model ARMA dan model Garge, ternyata data yang kita punya seringkali tidak menyebar dengan normal. Lalu antara satu data dengan data yang lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu digunakanlah model Copula untuk melihat ketergantungan antara satu aset dengan aset yang lain yang tidak memerlukan asumsi untuk menyebar normal seperti tadi. Lalu bagaimana cara kita memahami Copula? Baiklah, saya akan menjelaskan teori dari Copula. Misalkan diberikan peubah acak X yang menyebar dengan Fx. Lalu bagaimana sebaran dari Fx? Maka saya akan membuktikan bahwa Fx akan menyebar U uniform atau seragam 0,1. Misalkan Y sama dengan Fx, GY dari Y sama dengan peluang dari Y besar kurang dari sama dengan Y kecil. GY ini adalah fungsi sebaran dari Fx. Lalu sama dengan peluang dari Fx dari X kurang dari sama dengan Y, sama dengan kita inverskan, maka fungsi inverse dari Fx dari X kurang dari sama dengan fungsi inverse dari Y. Maka peluang X kurang dari sama dengan fungsi inverse dari Y, sama dengan Fx dari fungsi inverse dari Y. Apakah itu? Itu adalah Y. Oleh karena itu, kita mendapatkan fungsi sebaran dari Y adalah bernilai Y ketika Y-nya itu antara 0 sampai 1, dan akan bernilai 0 ketika Y selainnya. Lalu akan mendapatkan fungsi kepekatan peluang, yaitu bernilai 1 ketika Y dari 0 sampai 1, dan akan bernilai 0 ketika Y selainnya.
Dari fungsi sebaran dan fungsi kepekatan peluang inilah kita dapat melihat bahwa ternyata Y menyebar uniform 0,1. Dasar inilah yang digunakan untuk mengerti dari teori kopula itu sendiri. Kopula itu didasari dengan teorema Sklar yang berbunyi, misalkan X, Y, Z adalah peubah acak dengan fungsi sebaran bersama H dan fungsi sebaran marginal berturut-turut, Fx, Fy, dan Fz, maka terdapat kopula C. Sehingga untuk setiap X, Y, Z anggota real berlaku H, X, Y, Z dari X, Y, Z sama dengan suatu kopula Fx dari X, Fy dari Y, dan Fz dari Z. Lalu saya akan memaparkan pembuktian dari teorema Sklar. Berdasarkan Schweizer dan Wolff 1981, jika X, Y, Z adalah pasangan peubah acak kontinu dengan fungsi sebaran bersama H dan fungsi sebaran marginal Fx, Fy, dan Fz, maka U sama dengan Fx menyebar uniform 0,1. V sama dengan Fy menyebar uniform 0,1, dan W sama dengan Fz menyebar uniform 0,1. Dan fungsi sebaran bersama dari U, VW adalah suatu kopula yang dituliskan. Suatu kopula dari U, VW adalah peluang dari U besar kurang dari sama dengan U kecil, V besar kurang dari sama dengan V kecil, dan W besar kurang dari sama dengan W kecil. Misalkan U sama dengan Fx, V sama dengan Fy, dan W sama dengan Fz. Maka kopula U, VW sama dengan peluang U besar kurang dari U kecil sesuai definisi yang sebelumnya, sama dengan peluang dari Fx kurang dari sama dengan Fx dari X, Fy kurang dari sama dengan Fy dari Y, dan Fz kurang dari sama dengan Fz dari Z. Lalu kita inverskan sehingga menjadi peluang dari X kurang dari sama dengan fungsi inverse dari Fx dari X, Y kurang dari sama dengan fungsi inverse Y dari Fy dari Y, dan Z kurang dari sama dengan fungsi inverse Z dari Fz dari Z. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil, Y besar kurang dari sama dengan Y kecil, dan Z besar kurang dari sama dengan Z kecil, yaitu adalah H. H ini adalah fungsi sebaran bersama dari 3 aset yang kita bentuk sebagai portofolio tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian hari ini, saya akan membentuk suatu portofolio dengan model kopula Armagarch. Kemudian dari portofolio tersebut, saya akan meminimumkan resiko dengan ukuran value at risk dan expected shortfall. Baiklah, inilah skema penelitian saya. Pertama, saya mencari data imbal hasil harian saham, kemudian kita akan melihat data stasioner atau tidak. Jika data tidak stasioner, maka dilakukan differencing atau pembedaan. Jika data stasioner, maka dilakukan uji autokorelasi. Jika data mengalami autokorelasi, maka diidentifikasi model ARMA. Selanjutnya, kita juga melihat apakah data mengalami heteroskedastisitas. Lalu, kita melakukan identifikasi model ARMA, model Garch, atau model ARMA-Garch, lalu menentukan sebaran galat baku. Setelah menentukan sebaran galat baku, maka ketika sebaran galat baku tidak menyebar dengan normal, maka dilihat korelasi menggunakan korelasi rank. Jika menyebar dengan normal, dilakukan korelasi dengan Pearson. Lalu, kita lakukan identifikasi kopula terbaik, lalu membangkitkan data yang ada, membentuk portofolio, lalu melakukan estimasi nilai VAR dan nilai expected shortfall. Baiklah, metode penelitian yang saya gunakan, data yang saya gunakan ialah data BCA, BRI, dan Telkom Indonesia, yang saya ambil pada 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2018 yang saya ambil dari situs Yahoo Finance. Dengan perangkat lunak yang saya gunakan ialah RStudio, Minitab 17, dan Excel. Singkatnya, saya mendapatkan model Armagarch untuk BBCA ialah ARMA 1,1, Garch 1,1 dengan model sebagai berikut. Lalu untuk BRI, ARMA 1,2, Garch 1,2 dengan model sebagai berikut. Lalu Telkom ARMA 1,2, Garch 1,2 dengan model sebagai berikut. Perlu dipahami bahwa baris pertama ini adalah model ARMA, dan baris ketiga ini adalah sigma T kuadrat, itu adalah model Garch. Lalu dari kedua model ini, kita substitusikan ke dalam persamaan 2, ini adalah persamaan galat, lalu kita akan mendapatkan ZT. ZT ialah galat baku. Lalu kita akan mendapatkan galat baku dari masing-masing aset yang kita punya. Selanjutnya, ketika sudah mendapatkan galat baku, kita perlu melihat sebaran empiris dari galat baku yang kita punya. Berikut ialah plot sebaran empiris dari BCA. Sebaran empiris berwarna biru ternyata sangat mendekati sebaran Laplace.
Lalu ini untuk sebaran empiris BBRI yang berwarna biru juga ternyata mendekati sebaran Laplace, juga mendekati sebaran test student. Lalu untuk sebaran empiris Telkom lebih dekat untuk mendekati sebaran test student, tapi juga bisa untuk sebaran Laplace. Lalu untuk memastikan hal tersebut, maka kita lakukan uji Anderson-Darling. Dengan H0 ialah sampel mengikuti fungsi sebaran kontinu fx, dan H1 sampel tidak mengikuti fungsi sebaran kontinu fx. Untuk mendapatkan sampel mengikuti sebaran kontinu, maka yang harus kita lakukan ialah terima H0. Data yang saya dapatkan ialah sebagai berikut. Untuk dapat terima H0, syaratnya ialah p-value lebih besar dari 0,05 dan Wn kuadrat kurang dari sama dengan signifikan 0,05, sama dengan 2,492. Oleh karena itu, sebaran Laplace lah yang paling mendekati atau yang paling sesuai dari ketiga aset yang dimiliki. Kemudian, berikut adalah tabel korelasi kendal tau. Dapat dilihat bahwa terdapat korelasi dari BBCA dengan BBRI, BBCA dengan Telkom, dan BBRI dengan Telkom. Karena kita melihat bahwa adanya korelasi yang cukup signifikan dari masing-masing aset, maka dapat dilihat kopula yang menggambarkan kebergantungan antara satu aset dengan aset yang lain. Kopula yang saya gunakan ialah kopula Gauss dan kopula T. Dengan menggunakan metode maksimum likelihood, kita dapat melihat bahwa nilai maksimum terlihat bahwa kopula T ialah kopula yang paling menggambarkan kebergantungan dari tiga aset yang saya miliki. Lalu untuk menghitung value at risk dan expected shortfall, mula-mula saya membentuk suatu portofolio dengan rumus sebagai berikut. R adalah return atau imbal hasil. Imbal hasil portofolio ialah bobot aset pertama dikali imbal hasil aset pertama, ditambah bobot aset kedua ditambah imbal hasil dikali imbal hasil aset kedua, ditambah bobot aset ketiga dikali imbal hasil aset ketiga. Lalu nilai value at risk ialah data Y ke K, dengan K ialah fungsi floor dari alfa dikali N. N adalah jumlah pengamatan plus 1. Lalu karena saya menggunakan data sebanyak 1249, maka nilai VAR saya adalah data ke-63 dari return portofolio yang sudah diurutkan. Selanjutnya saya membentuk portofolio dengan skenario sebagai berikut. Ini ada 36 komposisi yang dengan selisih 10% masing-masing. Perlu diingat bahwa setiap satu komposisi saya melakukan iterasi sebanyak 1000 kali untuk dapat melihat nilai VAR dan expected shortfall yang paling rata-rata dari semuanya. Lalu dapat disimpulkan bahwa portofolio yang meminimumkan aset, yang meminimumkan resiko ialah ketika portofolio saya terdiri dari 60% BBCA, 10% BBRI, dan 30% Telkom dengan nilai value at risk sebesar 1,76% dan expected shortfall sebesar 2,56%. Berikut adalah sebaran value at risk dan expected shortfall dari 1000 iterasi saya dari portofolio yang optimal tadi, yaitu nilai expected shortfall menyebar dari minus 0,03 hingga minus 0,02, lalu nilai VAR memiliki rentang minus 0,02 hingga minus 0,015. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai ialah BBCA ARMA 1,1 GARD 1,1, untuk BBRI ARMA 1,2 GARD 1,2, dan Telkom ARMA 1,2 GARD 1,2. Lalu sebaran yang paling sesuai untuk ketiga aset saya ialah sebaran Laplace. Lalu kopula yang paling sesuai untuk menggambarkan kebergantungannya ialah kopula T. Selanjutnya, portofolio yang meminimumkan resiko adalah portofolio yang terdiri dari 60% aset BBCA, 10% aset BBRI, dan 30% aset Telkom. Dengan nilai VAR ialah 1,76% dan nilai expected shortfall ialah 2,56%. Makna dari nilai value at risk ialah ketika seorang investor berinvestasi sebesar 1 juta rupiah, maka investor tersebut memiliki peluang kurang dari 5% untuk mengalami kerugian sebesar Rp17.600. Lalu makna dari nilai expected shortfall ialah ketika seorang investor berinvestasi sebesar 1 juta rupiah, maka investor tersebut memiliki peluang kurang dari 5% untuk mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp25.630.
Berikut adalah pustaka yang saya gunakan. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Vini atas presentasinya. Kita lanjutkan ke diskusi dengan para pembahas. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk yang saya persilahkan, silahkan turn on mikrofon dan turn on kameranya. Yang pertama saya persilahkan yang sudah turn on kamera, silahkan Nadia Alfiana. Ya, terima kasih Pak Ruhiyat atas waktunya. Selamat untuk Kak Vini atas seminarnya. Saya ada 3 pertanyaan untuk Kak Vini. Yang pertama, apa alasan dan hal menarik apa sehingga kakak memilih tema ini? Yang kedua, untuk mengukur kedekatan, sebaran dugaan, dan sebaran empiris, kenapa kakak memilih menggunakan uji Anderson-Darling? Apakah bisa menggunakan uji yang lain dalam mengukur kedekatan sebaran dugaan dan sebaran empiris tersebut? Lalu yang ketiga, apakah teknik untuk mencari fungsi sebaran bersama hanya kopula? Lalu apa alasan kakak memilih kopula? Terima kasih. Ya, terima kasih Nadia. Silahkan Vini, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa alasan atau hal menarik sehingga saya memilih tema ini? Itu alasan pertama karena saya menyukai bidang keuangan, bidang investasi. Lalu yang kedua alasannya mungkin karena saya sering sekali membaca, misal diberikan X dan Y adalah peubah acak saling bebas seperti itu. Tapi untuk data saham ternyata saling mempengaruhi dan tidak saling bebas. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk melihat kebergantungannya dengan menggunakan kopula itu sendiri seperti itu. Lalu selain itu juga saya merasa tema keuangan atau tema investasi itu sangat penting untuk anak-anak muda seperti kita yang pada akhirnya akan terjun ke bidang investasi, tidak lupa untuk meminimumkan resiko dari portofolio yang kita buat seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengukur Saya kedekatan. boleh tanya dulu ya Vini ya. Terkait pertanyaan yang pertama itu, kira-kira Vini itu tertarik tidak untuk investasi di bidang saham nanti? Tertarik, Pak. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena saya merasa saham itu sesuatu itu juga sebetulnya itu juga bentuk kontribusi ya Pak. Maksudnya ketika kita bisa berinvestasi apalagi di saham-saham dalam negeri itu juga sebenarnya membangkitkan usaha-usaha yang ada di dalam negeri itu sendiri sih Pak. Oke. Ya, silahkan dilanjut ke pertanyaan kedua. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, ingin mengukur kedekatan sebaran empiris itu menggunakan Anderson-Darling, apakah bisa menggunakan uji lain? Sebetulnya bisa, yaitu saya pernah baca kalau nggak salah itu Kolmogorov-Smirnov, ya Kolmogorov-Smirnov. Dan sebetulnya bisa-bisa saja menggunakan uji apapun karena pada akhirnya akan didapatkan hasil yang tidak akan jauh berbeda. Hanya kebetulan saya menggunakan uji Anderson-Darling seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk mencari fungsi sebaran bersama apakah hanya kopula? Ini pertanyaan yang menarik sekali sih, karena saya pernah membaca ternyata ada teknik untuk mencari fungsi sebaran bersama, yaitu dengan transformasi peubah acak. Lalu ketika saya membaca transformasi peubah acak, itu memerlukan asumsi bahwa satu data dengan data yang lainnya saling bebas, lalu memerlukan data bahwa data tersebut menyebar dengan normal. Oleh karena itu sebetulnya kehadiran kopula ini adalah untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang tidak saling bebas dan tidak menyebar normal seperti itu. Cukup sekian. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, bagaimana Nadia? Sudah cukup Masih Pak ada yang- terjawab. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahas yang kedua. Di layar saya ada Ratna Suminar. Silahkan Ratna. Terima kasih Pak. Sebelumnya selamat
untuk Kak Vini telah melakukan seminarnya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, mengapa dilakukan 1000 iterasi untuk menentukan nilai VAR dan ES? Lalu yang kedua, mengapa digunakan data imbal hasil bukan data kerugian? Terima kasih. Ya, terima kasih Ratna. Silahkan Vini. Oke, terima kasih Ratna atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa saya melakukan 1000 iterasi? Saya ingin menjawab karena sebetulnya model yang kita gunakan setelah kita mendapatkan model ARMA, model Copula ARMA-GAR. Selanjutnya kita akan membangkitkan data dari model tersebut. Lalu ketika kita membangkitkan data acak, ketika kita membangkitkan sekali, mungkin akan berbeda hasilnya ketika kita membangkitkan untuk yang kedua kali, untuk yang ketiga kali, seperti itu. Maka saya mengambil 1000 iterasi untuk dapat melihat sebarannya, lalu saya ambil rata-ratanya untuk melihat nilai VAR dan nilai expected shortfall, seperti itu. Hanya sesimpel karena data bangkitan itu selalu berbeda ketika dibangkitkan setiap kali, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa saya menggunakan data imbal hasil bukan data kerugian, seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita ingin mencari data imbal hasil ya, sebetulnya kan harga hari ini dikurangi harga kemarin, dibagi harga kemarin, seperti itu. Lalu ketika kita ingin mencari kerugian, sebetulnya hanya nilai minus dari data imbal hasil kita, seperti itu. Dan sebetulnya tidak ada alasan khusus, itu boleh-boleh saja menggunakan data kerugian. Hanya saya langsung menggunakan data imbal hasil dan tidak saya minuskan untuk saya cari nilai kerugiannya, seperti itu. Sudah cukup, Pak. Sekian. Bagaimana Ratna? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Ratna dulu ya, yang nomor 1 tadi. Vini pernah mencari tahu tidak bagaimana menentukan banyaknya simulasi yang harus dilakukan supaya mendapatkan error yang diinginkan, seperti itu. Kan Vini tadi 1000 iterasi. Pernah mencari tahu tidak rumusnya misalkan? Belum pernah mencari tahu, Pak. Tapi sepengetahuan saya sebetulnya semakin banyak iterasi itu akan semakin menggambarkan nilai yang sesungguhnya. Hanya kan kalau lebih banyak iterasi kan juga akan memperlambat waktu pemrosesan, seperti itu. Ya betul, itu tinggal trade off antara waktu komputasi dengan tingkat error yang kita inginkan gitu. Saya sih masukannya mungkin bisa dicari tahu bagaimana menentukan banyaknya iterasi itu. Ya. Oke, kita baik, lanjutkan Pak. ke pembahas yang ketiga. Tadi yang belum, Widya Purnamasari, silahkan. Ya, sebetulnya terima kasih Pak atas presentasinya. Halo. Dan selamat kepada Kak Vini karena sebenarnya. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, apakah ada kemungkinan nilai VAR atau ES yang terkecil berada dalam komposisi yang berbeda? Kalau misalkan berbeda, itu gimana Kak menjawabnya yang bagus? Yang kedua, yaitu apa ada kemungkinan dalam baku yang dari masing-masing komposisi itu perusahaan itu berbeda, misalkan yang BCA dan BRI plus dan yang lainnya normal gitu. Kalau misalkan berbeda, gimana Kak cara memilihnya juga? Dan yang ketiga yaitu apa kriteria Kak Vini memilih ketiga data perusahaan ini dan dari 5 tahun terakhir. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Widya. Silahkan Vini. Oke, baik. Terima kasih Widya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada kemungkinan nilai VAR dan nilai ES itu terkecilnya berada pada komposisi yang berbeda? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi, kecil sekali kemungkinan nilai VAR dan nilai expected shortfall itu terkecil berada pada komposisi yang berbeda. Karena sebetulnya ketika kita mendapatkan nilai expected shortfall terkecil, itu pun juga didapatkan nilai value at risk yang terkecil pada komposisi tersebut. Mengapa begitu? Karena dari teori yang tadi sudah saya jelaskan, sebetulnya definisi dari expected shortfall ialah
nilai harapan dari kerugian ketika kerugiannya lebih besar sama dengan value at risk, sehingga ada keterhubungan antara value at risk dan expected shortfall seperti itu. Namun ketika mungkin terjadi nilai VAR dan expected shortfall terkecil berada pada komposisi yang berbeda, saran saya pilihlah nilai expected shortfall yang terkecil. Mengapa begitu? Karena sebetulnya nilai expected shortfall ialah modifikasi dari nilai VAR. Karena ketika kita nilai VAR adalah nilai satu titik seperti itu ya. Kalau nilai expected shortfall ialah nilai rata-ratanya, sehingga memperhatikan ekor setelah nilai alfa tersebut seperti itu, sehingga lebih menggambarkan dan lebih melihat resiko dari portofolio yang kita buat. Lalu untuk pertanyaan nomor kedua, mungkinkah galak baku menyebar dengan berbeda? Sangat mungkin sekali, karena itu hanyalah kebetulan saya mendapatkan tiga-tiganya menyebar Laplace. Tetapi kalau tiga-tiganya beda, itu sangat tidak masalah. Karena juga mau menyebar normal juga tidak masalah, test student tidak masalah, Laplace juga tidak masalah. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, kriteria apa sehingga saya memilih perusahaan tersebut dan kenapa 5 tahun? Untuk perusahaan tersebut sebetulnya saya pada awal penelitian saya tidak menggunakan data perusahaan tersebut karena waktu itu pertimbangannya ialah saya anak IPB, anak pertanian, saya berpikir untuk berinvestasi pada bidang pertanian juga. Oleh karena itu waktu itu saya mengambil data harga kakao, kopi, dan karet. Lalu setelah saya melakukan penelitian, ternyata di korelasi Kendall-Tau tidak adanya korelasi yang signifikan dari data-data pertanian tersebut. Oleh karena itu tidak dapat digunakan Copula. Maka saya mengganti data saya dengan data aset keuangan, yaitu aset saham. Yang saham ketika nilainya yang satu naik, pasti akan mempengaruhi data saham yang lain, seperti itu bisa naik juga atau turun seperti itu. Lalu kenapa 5 tahun? Sebetulnya hanya memilih data dengan jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya untuk di pustaka itu 5-10 tahun. Itu sebetulnya hanya tidak ada alasan khusus, hanya membutuhkan waktu yang panjang saja seperti itu. Cukup, Pak. Ya, bagaimana Widya? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Widya. Saya masih melanjutkan yang pertanyaan Widya tadi ya. Di yang Vini kerjakan, apakah untuk dua komposisi yang berbeda itu pernah terjadi nilai VAR-nya lebih kecil tetapi nilai S-nya lebih besar seperti itu? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah terjadi. Kira-kira itu mungkin terjadi ya? Menurut saya kecil sekali kemungkinannya terjadi, Pak. Oke, itu sebetulnya ada kaitannya dengan ekor sebaran ya. Jadi itu mungkin saja terjadi tergantung pada ekor sebaran dari masing-masing komposisinya. Baik, oke, dari pembahas kita sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dari para undangan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Di layar saya ada Mutiara Dewi Lestari, silahkan. Masih mute Mutiara Dewi Lestari. Oh iya, lupa Kak. Sebelumnya terima kasih Pak Ruhi yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya, dan selamat kepada Kak Vini yang telah melaksanakan seminarnya. Baiklah, saya hanya memiliki satu pertanyaan. Kenapa sebaran yang diuji hanya sebaran normal, Laplace, dan T-student? Padahal yang kita tahu ada sebaran lain seperti gamma dan eksponensial. Terima kasih. Ya, terima kasih Mutiara Dewi Lestari. Silakan Vini. Oke, baik. Terima kasih Muti atas pertanyaannya. Kenapa saya menggunakan hanya 3 sebaran, yaitu Laplace, T-student, dan normal? Karena saya melihat di data sebaran galak baku saya, itu data menyebar dengan bentuk yang simetris. Lalu bentuk yang simetri itu mendekati sebaran ada 3, yaitu Laplace, normal, dan T-student. Lalu kenapakah nggak gamma? Karena gamma itu sebetulnya bentuk sebarannya itu tidak simetri. Dia ekornya itu panjang dan jauh sekali dengan
bentuk galat baku yang saya punya seperti itu, sehingga saya tidak menguji sebaran gamma seperti itu. Cukup Pak. Seperti ini Vini. Di data Vini ya, data imbal hasilnya itu range-nya itu nilainya dari mana sampai mana? Range nilai Data imbal hasil. ya, range. Kalau dilihat dari sebarannya itu. Kalau dilihat dari sebarannya saya lupa sih Pak. Sebetulnya saya lupa untuk melihat range nilainya. detail. Range nilainya. Range nilai itu sekitar 0 Pak. Enggak, dari kiri ke kanannya. Dari kiri ke kanannya terkecil berapa, terbesar berapa gitu ya, Dokter? Ya, nilai-nilai yang 3, nilai-nilai yang mungkin dari nilai imbal hasil. Nilai-nilai mungkin dari imbal hasil itu ya 0,03 gitu Pak. Minus 0,03, 0,03 seperti itu. Ya, range-nya berarti dari mana sampai mana ya? Intervalnya. Semisal dari minus 0,03 hingga 0,03 Pak. Ya, itu mungkin data yang sebenarnya ya. Kalau yang mungkinnya mungkin itu dari min tahingga sampai tahingga. Sebaran gamma kira-kira cocok nggak untuk data yang seperti itu? Untuk yang range nilainya dari Tidak minus cocok Pak, tidak cocok karena sebaran gamma itu nilainya selalu positif ya Pak. Oke. Jadi bukan karena ekornya panjang tadi ya? Ya, itu alasan juga karena sebaran data galat baku imbal hasil saya juga simetri Pak, seperti itu. Ya, jadi saya kira kurang alasan tepat lainnya memang sebaran gamma panjang ya. Karena range nilai dari sebaran gamma itu positif. Sementara data nilai imbal hasil Vini itu yang mungkin ya dari min tahingga sampai tahingga. Oke, baik. Pak. Dari undangan yang lainnya silahkan. Oke, Pak. Saya lihat di chat ada Kenzi. Kenzi, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Cek. Halo. Cek 1, 2. Ya. Selamat Kak Vini atas seminarnya. Terima kasih Pak Ruyat telah memberikan waktu. Kalau ini sih mungkin keluar dari topik ya sih Kak. Kalau dibanding Kak menghitung sendiri seperti ini dibandingkan menggunakan produk lain seperti reksadana, Kakak lebih percaya yang mana dan mengapa gitu? Terima kasih. Gitu. Silakan Vini. Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas silahkan konfirmasi ke Kenzi pertanyaannya. Sebetulnya belum jelas Kenzi, mohon diulangi ya Kenzi. Gimana ya, kayak kan nih kakak ngitung sendiri nih proporsi kakak mau bikin portofolio gitu-gitu kan. Nah, sedangkan kalau produk reksadana itu kan kita mempercayakan orang sih jatuhnya ikut bank lah gitu, proporsi bank tuh seperti apa gitu. Nah, kakak lebih milih hasil kakak ini atau reksadana itu kayak itu dan kenapa gitu. Terima kasih. Ya, tadi kan Vini sudah menyampaikan bahwa Vini itu tertarik dengan investasi di saham. Nah, investasi di saham ini menurut Kenzi, Vini lebih memilih menghitung sendiri proporsinya atau berdasarkan hasil hitungan orang lain? Pertama, alasannya ada dua. Yang pertama, sebetulnya semisal kita memiliki ilmu yang cukup untuk dapat menghitung sendiri, pada akhirnya kita memilih saham akan menimbulkan keuntungan yang lebih besar ketimbang kita harus memilih reksadana itu. Namun ketika mungkin kita akan memilih reksadana pun, kemungkinan saya juga akan menghitung seperti ini karena adanya Kopula, siapa tahu Kopula juga antara reksadana dengan sahamnya sendiri itu mungkin ada keterhubungan dan bisa kita hitung nilai kerugiannya seperti itu. Oh, jadi biar lebih percaya gitulah kayak. Iya, Kenzi.
Oke, terima kasih Kak. Baik, cukup Kenzi? Apa ya? Bingung sih Pak mau nanya apa lagi. Ya, kita beri kesempatan ke yang lainnya, Kenzi. Kasih, Pak. Oke, saya berikan ke yang semangat mengisi daftar hadir tadi ya. Yang paling semangat tadi Widya, setelahnya Resminawati. Coba. Mana Resminawati? Iya, Pak. Ya, silahkan Resminawati. Bisa pertanyaan, bisa pendapat, masukan. Ya, sebelumnya selamat kepada Kak Vini atas seminarnya. Saya belum ada pertanyaan sih, Pak. Jadi tadi masih memperhatikan gitu. Mungkin masih... Pendapat atau masukan, Resmi? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, oke. Ya, kita beri kesempatan ke yang lain. Oke. Muhammad Askar Kamil. Iya Pak, Ya, silahkan Askar. belum ada pertanyaan Pak. Nggak tahu mau nanya apa Pak. Atau Vini mau memberikan pertanyaan ke Askar? Jangan Pak. Oke. Oke, saya berdasarkan daftar hadir ini ya. Muhammad Yusuf Sulaiman. Hadir Pak. Ya, silakan Yusuf. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ungyat yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya selamat buat Kak Vini yang sudah melaksanakan seminar hasil ini. Mungkin mau tanya sedikit aja Kak. Tadi kan Kakak ada memakai model kopula ya. Kalau tidak salah yang dipakai adalah model kopula Gauss sama kopula T. Nah, pertanyaan saya, apa alasan Kakak memilih kedua model tersebut, yang kopula Gauss dan kopula T untuk dibandingkan? Apakah karena ada alasan tertentu, ataukah mungkin Kakak sudah mencoba dengan model-model yang lain, tetapi yang cocok ternyata hanya dua itu saja? Itu pertanyaan saya. Lalu mungkin yang kedua, apakah ada saran dari Kakak untuk penelitian yang berkaitan dengan topik ini ke depannya? Sekian. Ya, terima kasih Yusuf. Silakan Vini. Baik, terima kasih Yusuf atas pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan kopula Gauss dan kopula T? Sebetulnya jenis-jenis kopula itu tidak hanya itu ya, Yusuf. Sebetulnya ada kopula-kopula yang lain. Hanya karena sebaran galak baku saya itu menyebar dengan simetri, maka kopula yang saya gunakan juga kopula yang simetri, yaitu Gauss dan T. Sebetulnya ada kopula yang tidak simetri seperti Gamble, Clayton, namun saya tidak pertimbangkan karena bentuk dari galak baku saya menyebar dengan bentuk yang simetri itu. Lalu untuk saran ke depannya, ini saran saya pribadi sih sebetulnya, karena saya sebetulnya penasaran sekali ya ketika datanya itu mungkin bukan data aset keuangan seperti tadi data aset pertanian atau data aset peternakan. Mungkin sekarang saya tertarik misal lagi kurban seperti ini, apakah bisa ya kita misalnya berinvestasi pada bidang seperti itu, lalu diukur nilai gantungannya, keterhubungannya dengan aset-aset yang lain, seperti itu. Saya penasaran sekali karena yang saya lihat adanya keterhubungan itu hanya di aset keuangan, seperti itu. Ya, bagaimana Yusuf? Baik Pak, cukup. Terima kasih Kak. Ya, Sama-sama. kita masih punya waktu lagi. Oke. Nah, tadi untuk nambahin yang Yusuf, yang saran Kakak itu sih. Ya, silakan. Kalau data multi bidang, multi area menurut Kakak gimana Kak? Multi bidang. Ih, bagus banget Kenzi, luar biasa. Sebetulnya saya ingin sekali seperti itu. Misalnya kita punya portofolio, namun portofolionya satu aset di bidang
keuangan, satu aset di bidang pertanian itu baik sekali karena ketika kita mendiversifikasi aset kita sebetulnya itu juga salah satu cara untuk meminimumkan resiko yang akan kita terima seperti itu. Walaupun nanti returnnya ya turun lah, kira-kira saling support, yang satu jatuh yang lain naik gitu kan. Itu nggak apa-apa. Betul. Oh, ya sudah. Iya, tidak masalah, tidak masalah. Oke, terima kasih Kenzi. Oke, yang berikutnya Sania Rahayu. Sania Rahayu ada? Oke, tidak ada ya. Kita hapus dari daftar hadir ya. Kemudian Karina Triseptiani. Karina Triseptiani ada? Ada, Pak. Ada, silahkan. Paling cuma mau tanya Kak. Sebelumnya selamat ya Kak udah seminar. Mau tanya, itu mungkin nggak grafiknya itu nggak simetris. Itu aja sih. Iya, terima kasih Karina. Silahkan Vini. Terima kasih Karina. Mungkin sekali grafiknya tidak simetris. Oleh karena itu perlu diperhatikan grafik galas bakunya terlebih dahulu, simetri atau tidak, lalu dipertimbangkan untuk mencari sebaran yang sesuai. Seperti itu. Untuk dicari juga sebaran yang sekiranya memiliki bentuk yang tidak simetri juga seperti galas baku yang kita punya, seperti itu. Iya Kak, makasih. Oke. Ya, sama-sama. Oke, kita masih ada waktu ya. Syakina Zahranti Ramli. Iya Bapak hadir. Ya, silahkan Syakina. Sebelumnya selamat Kak Vini atas seminarnya. Ini mau nanya aja sih, tadi kan ada tentang model ARMA dan GARCH. Kalau itu tuh dapetnya dari mana sih? Kayak itu aja deh kayaknya intinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Syakina. Silahkan Vini. Sebelumnya Bapak Ruhyat, boleh nggak Pak saya tampilkan presentasi lagi? Ya, silahkan boleh. Oke, Syakina, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya saya mendapatkan nilai ARMA dan GARCH itu tidak begitu cepat seperti yang tadi saya jelaskan, karena saya harus menjelaskan pembuktian dari teori dari Gikopula itu sendiri, sehingga saya melewatkan bagian yang ini. Sebetulnya untuk mencari nilai ARMA dan nilai GARCH sebetulnya ialah dengan menduga parameter yang dilihat dari nilai p-value-nya. P-value-nya kita lihat dari ada cara yaitu dengan melihat plot ACF dan PACF, lalu dengan trial and error kita juga bisa melihat, semisal kita lihat nilai R1, R2, MA1, MA2, dan seterusnya, lalu kita lihat p-value yang signifikan, yaitu p-value yang kurang dari 0,05, dan nilai AIC yang paling kecil dari semua model yang kita punya. Nilai itulah yang kita ambil sebagai nilai ARMA. Nilai GARCH, model GARCH juga sebetulnya cara mencarinya seperti itu, dengan melihat p-value dan nilai AIC-nya, dengan AIC yang paling kecil dari semua model yang kita punya, dan nilai p-value yang signifikan, seperti itu. Bagaimana Syakina? Cukup Pak. Oke. Asik. Iya. Ya, sebetulnya saya yakin dari para undangan masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Saya kira saya cukupkan untuk pertanyaan dari para undangan. Saya persilahkan kepada Bu Retno dan Pak Wayan untuk menyampaikan tambahan atau apapun. Silakan. Silakan Bu Retno duluan, Bu. Oke. Oke, jadi topik penelitian Vini ini sebetulnya melanjutkan topik penelitian teman-teman yang lainnya.
Cuman untuk teman-teman sebelumnya dia membentuk portofolio yang terdiri dari 2 aset. Sekarang saya minta kepada Vini coba bagaimana kalau lebih dari 2 aset. Kemudian di sini dia menggunakan satu kopula dengan alasan semua asetnya aset keuangan. Jadi yang mirip gitu sehingga sampai kecuali kalau tadi seperti Kenzi tadi bagaimana kalau multi bidang bisa jadi keterkaitannya karakteristiknya berbeda sehingga kita bisa pakai find kopula gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana membentuk fungsi kepekatan bersama selain menggunakan kopula. Sebetulnya bisa dengan transformasi peubah itu pernah saya lakukan untuk menggunakan transformasi peubah. Itu lama banget itu sampai berlembar-lembar baru ketemu itu namanya fungsi kepekatan bersama. Tapi dengan kopula saya bisa dengan cepat. Selain itu kopula itu kelebihannya adalah X1 sampai XP-nya itu boleh menyebar apapun. Yang jelas fungsi sebarannya dijamin dia menyebar uniform 01 seperti yang sudah dibuktikan oleh Vini tadi. Dan itu kita dengan mudah bisa menemukan fungsi kepekatan bersama akibat dari adanya teorema Sklar tadi yang sudah dibuktikan. Saya kira itu. Kemudian tadi ada pertanyaan kenapa hanya menggunakan kopula Gauss dan T. Tadi sudah dijawab dengan baik oleh Vini karena ini karakter dari datanya adalah simetri sehingga kopula yang digunakan kopula simetri. Sebetulnya Gumbel kan tidak simetri. Bisa di join dengan kopula dengan rotasi kopula Gumbel dengan rotasi kopula Gumbel. Itu dia bisa menjadi, nah itu nanti akan saya berikan ke topik antara anak-anak bimbingan saya berikutnya, karena itu akan lebih susah saya kira ya, makin lama makin susah saya kira. Yang paling awal dapat yang paling mudah. Oke, saya kira nanti seperti itu karena topik kopula itu macam-macam. Kita bisa rotasi, jadi dari Gumbel yang semula ekor kanan, kita rotasi menjadi ekor kiri atau bisa kita rotasi 270 untuk mengantisipasi karakter dari data ya. Kemudian tadi Kenzi juga tanya kalau investasi reksadana proporsinya kan diserahkan ke bank. Sebetulnya kita tuh siap-siap untuk menjadi manajer portofolio sebetulnya. Karena untuk sampai ke portofolio kan nanti ada top manager, dia memilih dulu kita mau ke investasi aset berisiko atau bebas risiko. Berikutnya manajer di bawahnya lagi nanti akan setelah kita memutuskan aset berisiko, nanti kita milih lagi itu. Apa yang berisiko di situ? Apakah itu saham, apakah obligasi jangka panjang, itu manajer berikutnya. Baru manajer portofolio baru akan menentukan dari aset saham dari saham sendiri itu kan saham macam-macam di sini kan. Ada saham Baktri, ada saham RCTI, ada macam-macam. Jadi bisa saham BRI, BCA dan lain-lain. Nah, itu juga dipilih lagi supaya kita bisa mendapatkan portofolio yang meminimkan risiko. Memang portofolio itu gunanya diversifikasi untuk mendiversifikasi risiko, menurunkan risiko, itu tujuannya sebetulnya. Beda kalau kita bekerja di aset tunggal itu luar biasa risikonya, karena begitu dia jatuh banget kita bisa rugi banyak banget gitu ya. Tapi dengan adanya portofolio dia saling support, benar kata Kenzi tadi. Jadi kalau satu naik dia turun, jadi kalau di total jadi tidak rugi-rugi amat gitu. Itu salah satu tujuan dari portofolio ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Retno, Pak Wayan, barangkali. Oke, baik. Oke, tadi Bu Retno udah panjang lebar menyampaikan tentang materinya Vini. Mungkin saya akan ngasih komentar umum aja. Nah, untuk angkatan sekarang kan Anda
ada 2 prodi yang mengerjakan tugas akhir bersamaan, prodi aktuaria dan matematik, gitu ya. Oke. Lalu mungkin skripsi harus ada, apakah materinya aktuaria, analisis datanya dan lain sebagainya itu otomatis memenuhi syarat sebagai skripsi matematik. Itu seharusnya ada pencirinya yang membedakan itu, skripsi aktuaria dan matematik. Untuk Anda yang dari program studi matematika, seyogianya jangan lupa apapun yang Anda kaji itu ada pencirinya kajian matematikanya gitu. Nah, tetapi kalau Anda yang dari prodi aktuaria sih nggak wajib ada kajian matematika ya, karena saya masih ingat dulu pertama kali ngebimbing mahasiswa S1 itu kalau Anda kenal namanya alumni namanya Buk Oktira Kirana, itu mahasiswa bimbingan saya, sama-sama belajar, dia belajar menyusun skripsi, saya juga belajar ngebimbing. Setelah selesai beliau mau menganalisis data-data ekonomi. Nah, pembimbingnya saya sama Pak Sugi. Ada kajian matematikanya, cuma kami tidak sajikan dalam bentuk teorema dan bukti. Lalu setelah selesai, waktu itu dekannya Pak almarhum Pak Andi Hakim Nasution, saya dipanggil. Saya yang dipanggil pembimbingnya, dipanggil bukan mahasiswanya. Ini skripsi ini belum terlalu pas untuk skripsi mahasiswa matematika gitu. Lalu saya tanya balik, seharusnya gimana? Seharusnya apa kajian matematikanya ini kamu sajikan dalam bentuk teorema dan bukti gitu. Ya meskipun beliau sekarang udah nggak ada, tentunya saran beliau itu sampai sekarang masih saya ingat. Ya, minimal kalau tidak bisa menyajikan dalam bentuk teorema dan bukti, minimal ada pencirinya kajian matematikanya gitu. Mungkin tidak perlu baru karena Anda S1, lain kalau S2 atau apalagi S3 itu dituntut untuk menemukan kajian atau menemukan matematika yang baru. Karena Anda hanya S1, Anda kaji aja seperti halnya Vini tadi, dia sangat sentralnya itu menggunakan kopula, dia kaji salah satu teorema kopula lalu dia buktikan gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wayan. Oke, dengan berakhirnya penjelasan dari kedua pembimbing, kita akhiri seminar Vini. Biasanya kalau di kelas kita berikan aplaus untuk Vini ya. Ya. Oke. Ya. Kita akhiri seminarnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo pindah ke Adisa yuk, Pak Wayan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Reno. Selamat. Iya, terima kasih. Selamat Kak Vini. Selamat.